Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Umam Asidik dengan NIM 2023-31063. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi UAS Manajemen Proyek Perangkat Lunak nomor 1. Pertama saya menjelaskan tentang jawaban nomor satunya, yaitu judul proyek, latar belakang, dan harga proyeknya. Di sini saya judul proyeknya saya beri nama Proyek Digitalisasi Sistem Manajemen Inventarisasi. Nama perusahaannya PT Nebula Technoflux. Nama klien perusahaan Dagang Nusa Maya. Latar belakangnya, Nusa Maya sebagai perusahaan dagang besar yang mengelola berbagai jenis produk dan bahan baku hingga barang jadi mengalami kesulitan dan mengelola inventaris yang efisien. Mereka menginginkan sebuah sistem perangkat lunak yang dapat mengoptimalkan proses pelacakan, pengelolaan stok, serta memudahkan analisis penjualan dan permintaan barang. Harga proyeknya di sini saya beri harga 850 juta 38.000. Lingkupnya tentang pengembangan proyek perangkat lunak manajemen inventaris yang mencakup modul pengelolaan stok, laporan inventaris, notifikasi otomatis untuk barang yang mendekati batas stok minimum, dan integrasi dengan sistem penjualan. Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan inventaris dengan teknologi digital, minimalkan kesalahan pencatatan stok, memberikan real time untuk memudahkan pengambilan keputusan terkait inventaris, dan memastikan sistem mudah digunakan oleh staf dengan berbagai latar belakang IT. Poin-poin perangkat lunaknya ada modul pengelolaan stok, laporan inventaris, notifikasi otomatis, integrasi dengan sistem penjualan. Tahapannya, minggu pertama di situ ada pertemuan klien yang buat memahami kebutuhan klien secara mendalam. Terus ada requirement juga buat identifikasi kebutuhan teknis dan fungsional sistem sesuai permintaan Nusa Maya. Ada kontrak juga, menyepakati perjanjian kerja, masuk anggaran, jadwal, dan ruang lingkup proyek. Minggu kedua ada eksekusi dan mulai kerja proyek untuk mengalokasikan sumber daya dan mempersiapkan tim. Kita bisa melakukan eksekusi ini sampai minggu keempat. Eksekusi, controlling, menetapkan prosedur kontrol dan memantau perkembangan proyek sesuai dengan jadwal. Sama seperti eksekusi, controlling juga bisa kita lakukan hingga minggu keempat. Permodelan, membuat model atau prototipe awal dari sistem untuk memastikan arah pengembangan sesuai kebutuhan klien. Minggu ketiga, bagian ngedesain. Kita ngedesain antar muka dan struktur sistem, memastikan desain sesuai dengan pengalaman pengguna yang diinginkan. Desain sudah bisa dilakukan dari minggu kedua, dan selanjutnya ada implementasi dan coding, memulai menulis kode, program, dan modul sistem kita. Modul sistem kita juga bisa melanjutkan implementasi coding hingga minggu keempat waktunya buat menguji sistem secara keseluruhan dan memastikan fungsinya sesuai sama kebutuhan kita. Closing, selanjutnya ada closing, menyelesaikan proyek dan melakukan penyerahan akhir kepada klien, dan pelatihan singkat kepada pengguna. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Excel-nya. Pertama, di sini saya membuat rencana kegiatan, prasyarat, waktu, dan pelaksanaan yang sesuai dari gambar pada tabel saat UTS, di mana ada bertemu klien yang durasinya 3 hari, terus ada requirement 2 hari, kontrak 3 hari, eksekusi 15 hari, controlling 19 hari, permodelan 4 hari, desain 4 hari, implementasi 8 hari, testing 2 hari, closing 2 hari, di mana total harinya 62 hari. Untuk persyaratannya ini gimana cara kita menaruh persyaratannya di sini, agar pokoknya kita melakukan requirement 2, kita nggak bisa ngelakuin kontrak kalau requirement belum, dan begitu pula selanjutnya. Kita ke sheet kedua. Di sini saya membuat uraian biaya personil, di mana ada project manager, analis, programmer, desainer, dan tester. Dan beberapa harga satuannya di sini. Di sini harganya saya membuat dengan yang saya tahu, saya membuat sendiri sih dengan angka yang saya miliki, dan di sini kita mendapatkan jumlahnya dari
perkalian harga satuan dengan QT. Selanjutnya di sini ada subtotal dari jumlahnya ada 161.630.000, 1 miliar, itulah. Biaya non personil, pengadaan perangkat, pelatihan dan dokumentasi sistem. Selanjutnya di sini juga ini kita mengambil dari harga satuan paket dari itu, dari pengadaan perangkat, di sini juga dari pelatihan, dan di sini dari dokumentasi sistem. Di mana subtotal kita ngesum dari 3 ini, hasilnya akan langsung keluar. Totalnya juga kita ngambil dari sini, dari subtotal ini ditambah subtotalnya biaya non personil, dari biaya personil dan biaya non personil. Selanjutnya ada pajak, di mana dari total semuanya kita kali dengan 0,11, dan ini grand totalnya, di mana tambahan dari total dan setelah dipajak. Lanjut kita ke sheet selanjutnya. Di sini saya membuat tabel yang berisikan, saya akan menjelaskan ini di mana ini bertemu klien, karena di sini sudah 3 hari, dan yang saya pikir kita bertemu klien membutuhkan project manager 3, dan di sini analis 2, 1, programmer 1, 1, nggak bisa 3 juga. Ini desain 3, dan QA tester gitu 3 juga. Bertemu klien semuanya hadir pertemuan. Selanjutnya requirement, yaitu persyaratan. Itu saya ingin kepalanya juga ikut, analisnya 2, PR-nya 2, PR1 aja 2, UX 2, testernya juga 2. Kontrak, mana kontrak project manager juga ada ikut untuk kontrak, analis 2, 1, programmer 1, 1, UX 2, 1, QA juga 3. Eksekusi manager, lihat juga, saya pikir manajer juga ikut di eksekusi. Bisa isi 15 dan analis 10,5, programmer 5, dan sisanya dia tidak ikut di eksekusi. Ini untuk controlling, manajer juga bisa mengontrol, jadi saya mengisi 19, dan analis juga nganalisin yang lain, jadinya saya isi 10 dan 9. Selanjutnya berikutnya yang lainnya 0. Dan pemodelan saya pikir manajer tidak ikut, analis juga nggak ikut. Itu programmer saya isi 1, 2, dan 1. Lalu desainer di pemodelan saya isi 2, 2, dan tester 4. Di desain juga manajer saya pikir dia tidak ikut, dengan analis juga tidak. Programmer saya isi 2, 1, 1, dan desain saya isi 2, 2. Tester tidak ikut. Implementasi saya isi 8. Ini kita ikut dari durasi juga ya. Implementasi saya isi 8, analisnya 44, programmer 332, dan testernya 8. Testing saya isi manager 2, analis 1, programmer tidak perlu ikut juga, desainer tidak ikut, dan tester ya dia juga harus ngetesting. Selanjutnya closing, saya pikir semuanya juga ikut di closingan, jadi manager saya isi 2, kedua hari itu analis saya isi 1, 1, programmer saya isi 101, selanjutnya desainer saya isi 1, dan tester saya isi 2. Di sini ini adalah sum dari semua ini, jadi kita nge-sum dari sampai bawah semuanya, dan ini semua total hasilnya. Nah, kalau ini saya ambil dari ini 31.000, di mana ada di sheet 2. Di sini project manager 1 dan
jumlahnya 31 triliun 310.000. Di sini juga ini 250 karena di sini dia 50 dan kita bagi 2. Jadinya di sini 250 dan di sini 70 karena di sininya dia 21 kita bagi 3 dia jadinya 70. Dan di sini juga 80 karena di sini 16 160 jadi 80 dan begitu juga buat di testernya 450. Dan subtotalnya ini kita sum dari sini, dari semua B-nya ini, dan hasilnya ini totalnya kita ambil dari ini dan dari subtotal biaya dan biaya non personal yang berikut ada di sini. Ini biaya non personal kita masukin ke 350, 110 dan 128 taruh di sini, dan ini adalah sum dari biaya non personal. Berikut di bagian kanan ada data grafnya yang berisi kayak duitnya. Di sini saya hanya mengisi rumus dari ini dari masing-masingnya sesuai yang ada di template Bapak ya. Saya mengisi rumus dengan D6 yang dimana ini kita bagi dengan D16 bagi dengan ini atas bawah. Selanjutnya kita kali dengan hasil sumnya, dimana ini hasilnya lalu saya tinggal tarik ke bawah seperti ini. Jadi semua akan langsung keluar, dan di bawah ini kita subtotalnya yang dimana akan kita sum lagi atas itu semua. Begitu juga dengan AN1, AN2, PR1, PR2, PR3, UX1, UX2, dan QA. Di sini kita sum juga semuanya, sum, dan di bawah nih hasil dari, kalau yang 31 hasil dari sumnya PM, ini tambahan sum AN1, AN2, ini 21 juta tambahan dari sum PR programmer 1, 2, dan 3. Ini juga dari desainer 1, 2, dan ini dari tester. Kalau di sini dia ngesum satu baris ini, jadi totalnya 14. Ini berikut totalnya saya juga lakukan dengan menarik ini, jadi semuanya langsung jadi. Dan ini tinggal kita sum lagi dari total yang ini, total yang di line 7 sampai di line 16, dan ini total dari sumnya. Ini total dari semua pengeluaran yang di atas ini. Yang berikutnya kita ke sheet ketiga. Nah, di sini kita menggambarkan di mana ini saya buatnya sesuai dengan sheet 1, di mana bertemu klien di hari pertama durasi 3 hari, berikutnya durasi 2 hari, durasi 15 hari, 19 hari, dan ini terbagi karena kan ini 4 begini di persyaratannya, jadi dia ada yang ke bawah, ada yang ke atas. Selanjutnya di sini juga sama seperti tadi. Di sini ada 2 critical path dan gambarnya tuh diagram, wih. Nah, di sini kita menghitung jalur. Pokoknya semua jalur seperti yang tercepat, terlama, semua kita hitung jalur-jalurnya. Jadi pertama saya hitung jalur dari 1, 2, 3, 4, 1 terus naik. Pertama jadinya 49. Yang kedua
1, 2, 3, 4, 6, naik, 1, 2, 3 buat bawah, habis langsung ke atas. Itu semuanya dari hari hanya kalau dijumlahkan 49 juga. Itu jalur C. Kita juga menjumlahkan dengan cara jalan yang lain. Saya lanjutkan dengan sheet kelima. Di sini sama dari yang sheet sebelumnya juga, ada aktivitas dan durasi dan persyaratan. Dan di sini aktivitas, durasi, persyaratan. Ini start dan finish, di mana saya membuat pertama ini karena bertemu klien durasi 3 hari, saya isi 3, dan karena kita startnya 1 dari 1 sampai 3. Jadi kita tulis start 1 dan 3. Selanjutnya kita requirement durasi 2 hari. Kita isi 2, dan karena ini pertama ini juga ada persyaratan 1. Jadi yang 1 juga harus udah. Jadi kita taruh di bawahnya 1. Kita isi 2. Nah, startnya di 4. Dan kita hitung kita taruh ada berapa. Jadinya kalau dari 4 kita isi 2 berarti yang masuk 4 sama 5. Jadi 4-nya juga kehitung. Jadi nah, selanjutnya kita kontrak di sini 3 dia ditaruh setelah 2 di sini jadinya. Taruh dan kita isi lagi startnya dari 6, dan kalau 6 dari 6 biar kita ngisi 3 jadi 8 karena ada 6, 7, dan 8. Begitu pula juga di eksekusi. Eksekusi di sini kita karena durasi 15 hari, dan ini kebetulan juga cuman kalau yang saya tahu, yang saya pelajari ya. Di sini kita bisa 5, jadi ya saya isi di sini 2, 5, 5, dan 3 agar menghasilkan 15 durasinya. Dan di sini saya start di 9 dan finish di 23. Ini selanjutnya juga di sini karena prasyaratnya 4, jadi kita isi di yang bawah 4. Dan di sini 9, yang tadi 15 ya, maaf saya keliru. Dan di sini 19. Nah, 19 dimana kita start dari 24. Saya isi karena 5 ya 3, terus bawahnya saya isi 2, 5, 5, 5, dan 2. Dan berarti kita finish di 42. Selanjutnya di permodelan, karena dia prasyaratnya 4, jadi kita isi di bawah yang 4 juga. Dan itu durasinya 4 hari juga, jadi saya isinya 1 dan 3. Lanjut ke desain, karena ini dari 5 atau 6 yang saya tangkap dari yang template bapaknya. Di sini kita ambil dari yang terkecil. Jadi saya taruh dari yang 5 ya. Karena durasinya 4 hari, jadinya saya taruh 3 dan 1. Begitu pula dengan implementasi. Saya isi karena dia durasinya 8, saya isi 4 dan 4. Dan testing 1, 1. Closing juga 2. Closing saya langsung isi 2, dan saya finish di 58. Jadi ini angka 58 juga itu harus ini finish kita di 58. Selanjutnya kita ke sheet ke 6. Di sini kita mengambil dari hampir mirip kayak tadi, kita ambil aktivitas di mana bertemu klien, dan di sini RAB kita ambil dari sheet 3 yang ini. Kita ambil semuanya. Ini kita ambil satu aja, terus tinggal kita garis ke bawah kayak gini, kayak tadi gitu. Begitu juga di sini. Kalau di sini kita ambil dari bagian ininya C5 dibagi dengan sumnya. Nah, di sini akan menjadi persenan masing-masing, tinggal tarik jadi 100%. Di sini ini tuh kita mengambil dari sheet yang kelima, sheet sebelum ini. Kita ambil dari yang di sini juga, kita bagi dengan durasi, dan kita kali dengan persenan ini. Jadi kita ambil di ini yang ini, terus kita bagi dengan durasinya, dan kita kalikan dengan bobotnya. Begitu pula dengan ini, semuanya juga saya lakukan seperti itu dengan rumus yang sama.
sampai dengan ke sini. Dan ini adalah sum dari baris atas-atasnya. Jadi kita nge-sum. Hasilnya saya di sini 3%. Dan ini hasil dari sum yang pertama, karena ini baru pertama jadi dia cuma hasilnya doang. Dan ini sum yang kedua, dia 8,47%. Ininya jadinya hasil yang akumulasi sebelumnya kita tambahkan dengan hasil sum total yang ada di atas kanannya, seperti ini hasilnya jadi 11, begitu pula sampai seterusnya. Dan kita harus mendapatkan 100% kalau ingin yang mungkin saya tahu, kalau jawabannya benar harus mendapatkan angka di mana angkanya 100%. Di sini saya membuat chart title dengan menggariskan ini sampai ujung, lalu mengambil di recommended chart. Di situ nanti ada pilihannya banyak, dan saya sesuai yang template bapaknya saya mengambil yang mirip juga, jadi saya mengambil yang seperti ini. Dan sheet terakhir kita membuat cash flow sesuai baseline, dimana ini saya akan mengambil dari template bapaknya. Yang pertama saya lakukan adalah mengisi saldo awal, yang dimana saldonya harus di atas dari pembiayaan. Setelah saya mengisi saldo awal, saya membuat ini dari bertemu klien sampai closing tuh sama kayak yang tadi di sini ya. Kita mengambil dari sheet ketiga yang ini total, kita ambil semuanya, taruh dari bertemu klien sampai closing, lalu kita zoom di atas ini. Dan selanjutnya kita ke ini bobot, dimana saya nggak tahu bobot yang hasil dari saya berapa enggak. Saya mengambil ini dari di data RAP yang ini, grand totalnya saya bagi dengan pembiayaan, dan ini bawahnya 20%, 50%, dan 30%. Mohon maaf saya kurang tahu itu kenapa. Dan ini juga 17%. Ini saya juga kurang tahu Pak, mohon maaf kenapa bisa jadi seperti itu. Kalau ini dari yang tadi juga, yang ini grand totalnya kita kalikan dengan bobot yang ada di kanannya. Ini juga, dan ini juga kita kalikan dengan bobot di kanannya. Lalu selanjutnya saya membuat ini. Ini adalah pengurangan dari saldo awal dikurang dengan pembiayaan. Jadi saldo akhirnya, atau bisa dibilang kembaliannya, saldo yang kita miliki tersisa 34.200.000. Di sini ada biaya, mana ini hasil dari yang semuanya kita kalikan dengan 17%. Lalu ini cara juga sama, kita tinggal menarik ke bawah, dan lalu ini kita sum semua yang biayanya, dan di sini adalah pembiayaan dikurang dengan biayanya. Selanjutnya di sini kita mengambil dari sheet 6. Nah, bobot ini kita ambil semua, kita taruh ke situ. Semua sama ya. Nah, ini sama kayak kita tadi yang sheet 6 dan sheet 5, di sini polanya sama ya. Dan ini saya pakai rumus dari ini, kita ambil dari sheet 6 yang bagian di situ. Nah, yang ini saya ambil dari sini, lalu saya kalikan dengan pembiayaannya. Begitu pula juga ini, dan semuanya saya lakukan sampai dari
sini sampai dengan ke sini. Saya lakukan semuanya dengan cara yang sama, tapi manual satu-satu. Karena bisa ditarik juga sih, tapi saya tadi melakukannya satu-satu. Dan ini adalah sum dari ini tabel 1, awas jangan dari atas karena emang ini sumnya dari sini sampai hanya di sini sampai sini. Dan ini akumulasinya, ini sum sama seperti tadi, sum ininya, dan ini akumulasi dari hasil yang ini, hasil akumulasi yang tadi dan ditambah, begitu plus selanjutnya, begitu terus, sampai di sini saya menemukan akumulasi akhirnya 758.182.031. Ini ada kas terendah di mana kita mengambil dengan rumus min, lalu kita tarik dari sini, dari yang saldo awal dan pembiayaan. Ini juga ada kas tertinggi. Ini ada sama seperti tadi, cuman pakainya kita rumusnya max. Dan hasil efisiensinya adalah hasilnya adalah pembiayaan dikurang dengan biayanya. Keuntungan kita. Dan di sini, oh iya, ini kita belum bahas. Nah, kalau yang ini saya juga mohon maaf, saya kurang ngerti ini kenapa ditaruh di situ, dan begitu pula ininya. Tapi saya ini menggunakan rumus sama seperti yang ada di bapaknya. Kita mengkalikan apa yang ada di sini tadi, grand totalnya dengan persenan di sini, persenan yang sebaris dengan dia. Jadi ini dengan 50% dan ini dengan 30%. Ya, kurang lebih seperti itu, Pak. Untuk penjelasan nomor 1, mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup presentasi soal UAS nomor 1 MPPL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.